Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat dan fit ya. Nah, pembelajaran akidah hari ini kita mempelajari masih tentang materi hari akhir atau iman kepada hari akhir, yaitu rukun iman yang ke berapa? Ayo, iya bagus, yaitu rukun iman yang ke-5. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan dalil hari akhir dan pembagian hari kiamat. Nah, coba ada yang ingat pembagian hari kiamat itu ada berapa? Bagus, yaitu ada 2, kiamat Sugro dan kiamat kubro. Ada hikmah, ada tanda-tanda hari kiamat. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pernah suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan orang-orang. Lalu datanglah seorang lelaki kepada beliau dan bertanya, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dari yang bertanya, tetapi akan kuberitahukan kamu beberapa dari tanda-tandanya. Jika budak wanita melahirkan tuannya, maka itulah tandanya kiamat akan terjadi. Dan jika orang-orang yang tak bersepatu alias orang miskin menjadi pemimpin manusia, maka itulah tandanya kiamat. Jika para pengembala kambing meninggikan bangunan rumahnya, maka itulah tandanya kiamat. Dari 5 hal gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Itu terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 34. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, dalam riwayat lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, maukah kalian aku sampaikan kabar yang aku pernah dengar dari Rasulullah SAW yang tidak ada seorang pun akan memberitahukan kalian kabar itu setelah aku. Aku pernah mendengar dari beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, munculnya kebodohan, maraknya perzinahan, dikonsumsinya khamar, meninggalnya kaum laki-laki dan hanya menyisakan kaum wanita, hingga 50 orang wanita dipimpin seorang laki-laki. Hadis riwayat muttafaq alaih. Adapun riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hari kiamat akan terjadi hingga sungai Al-Furat membongkar gunung dari emas lalu menyebabkan manusia saling memerangi. Maka dari setiap 100 orang 9 orang pun dibunuh. Jadi di dalam hadis Nabi pun sudah dijelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak tahu pasti kapan itu datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kiamat kecil ya, saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, itu diantaranya tanda-tanda kiamat kecil ya. Terjadinya banyak pembunuhan, waktu yang terlalu terasa semakin singkat, sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, dan lain-lain sebagainya.
muncul gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang, sedang orang jahat bertambah banyak. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Nah, sebenarnya mewarnai rambut dengan hitam itu sebenarnya tidak boleh, ya. Nah, kemudian negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Bulan sabit terlihat besar. Selain tanda-tanda kecil, nah berikut ini tanda-tanda kiamat besar menurut Rasulullah. Asap, yaitu tanda-tanda kiamat besar, munculnya kabut asap atau dukhon, ya. Terus kemudian munculnya Dajjal. Ketiga, binatang besar. 4, matahari muncul dari arah barat. Nah, selain itu tadi ada tanda-tanda kiamat besar turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam surat Ali Imran ayat 55 mengatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit, dan saat hari kiamat besar nanti Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Kemudian yang keenam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi, dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemudian yang 7, ada 3 penenggelaman bumi. Nah, pada hari kiamat akan terjadi penenggelaman daratan di muka bumi yang meliputi bagian bumi pada bagian barat, timur, serta jazirah Arab itu akan terendam. Nah, kemudian yang ke-8, munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api keluar dari Yaman yang akan mengiring manusia ke Syam. Sesuai dengan hadis berikut ini, ya, yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Bushra. Selanjutnya berikut ini peristiwa pada hari kiamat. Ada pula peristiwanya setelah hari kiamat itu datang. Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah masa di mana manusia meninggal dunia sebelumnya kemudian dibangkitkan kembali dari alam kubur, yaitu dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Terus ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats ini hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur, dan keadaan manusia pada saat itu sangat beragam tergantung pada amal ibadah perbuatannya selama di dunia. Selanjutnya ada Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah setelah tadi Yaumul Ba'ats dikumpulkan di padang mahsyar, itu ya Yaumul Mahsyar, ya, untuk diadili seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya ketika di dunia. Terus kemudian Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik dan buruknya umat manusia. Tidak ada sekecil apapun perbuatan yang luput dari catatan
malaikat Allah. Kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan itu adalah hari penimbangan seluruh amal baik dan buruknya. Apabila amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada as-sirat. As-sirat adalah jembatan atau jalan penentu dari setiap manusia setelah amal buruknya dihitung dan ditimbang. Pada tahap ini dapat ditentukan apakah manusia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau ke dalam neraka. Ada syafaat, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya yang selama hidupnya beriman, Islam, bertakwa dan selalu memperbanyak amal baik. Dan kemudian ada surga dan neraka. Itu sudah pasti ada pada hari kiamat. Setelah hari kiamat itu ada surga dan neraka. Nah, tempat balasan bagi umat manusia. Nah, surga itu merupakan balasan bagi hambanya yang beriman dan soleh-solehah serta mendapatkan ridhonya. Sedangkan neraka merupakan balasan bagi umat manusia yang selama hidupnya banyak berbuat dosa dan mengingkari kewajibannya terhadap Allah. Nah, demikian tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat yang telah diuraikan. Semoga ulasan dapat memberikan manfaat iman Islam dan manfaat ilmu bagi kita semuanya. Amin. Selanjutnya, contoh dan hikmah iman kepada hari akhir. Nah, kita mengimani hari akhir itu pasti ada hikmahnya bagi kita ya. Nih, contoh perilaku iman kepada hari akhir. Banyak ya, meminjamkan buku catatan kepada teman, membayar amal, membantu ibu. Ini semua hal positif yang mencontohkan perilaku iman kepada hari akhir. Salah satu yang paling utama yaitu sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, sholat tahajud, sholat jamaah, berzikir ya, dan tidak mengejar teman, tidak memilih-milih teman, dan banyak ya berdoa agar diselamatkan di hari akhir ini ya. Bisa kalian lihat contohnya banyak. Ada pula hikmah beriman kepada hari akhir ya. Bisa meningkatkan iman dan takwa kita, menjauhkan pola hidup orang kafir, mendorong manusia untuk semangat dalam beribadah dan lain sebagainya, dalam melakukan kegiatan positif yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berkeinginan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. 5. Memperjelas tujuan hidupnya. Dan kemudian sabar saat ditimpa musibah. Saat kita sudah beriman kepada hari akhir, tentunya kita akan berusaha untuk tetap sabar dan percaya bahwa Allah akan menolong kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.